Live 3, 2, 1. Start webinar. Sore Pak, kita tunggu teman-teman yang lain sebentar ya. Oke, udah lumayan banyak yang masuk, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di webinar kita hari ini dengan materi Rapid Design pada industri mebel dan juga furniture. Software yang hari ini bakalan kita bawain itu adalah Fusion 360 yang bisa dibilang merupakan salah satu software 3D modeling yang paling terjangkau untuk saat ini dengan kapabilitas yang lumayan mumpuni. Nah, untuk materi hari ini bakalan dibawain sama teman-teman engineer dari Cipta Satria, ada Mas Alfian, Mas Bayu, dan juga Mas Kamal. Nanti diikutin sampai akhir, karena di akhir materi nanti kita bakalan informasikan terkait dengan promo. Jadi selain si Fusion ini harganya sudah terjangkau, ditambah promo pasti jadinya lebih menarik lagi. Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk aja ke materi pertama yang akan dibawakan sama Mas Bayu Erik. Mas Bayu, silakan. Oke, selamat sore Bapak dan Ibu. Terima kasih karena telah menyempatkan hadir ya di webinar kita pada sesi kali ini, minggu ini. Untuk agenda kita pada webinar kita hari Rabu ini, kita memiliki beberapa agenda. Yang pertama nanti kita akan membahas tentang modeling geometri dengan mudah dan cepat. Ini nanti di Fusion, jadi bagaimana langkah-langkahnya, capability-nya seperti apa, ini nanti akan kita bahas. Lalu tentang visualisasi dan animasi. Jadi di Fusion kita juga sudah support untuk animasi atau proses pemasangan sebagai technical documentation itu juga sudah support, bahkan juga untuk rendering kita juga sangat-sangat mudah dan juga sangat-sangat cepat untuk di Fusion untuk visualisasi atau rendering ini. Lalu bagaimana kita mengconvert untuk gambar kerja dan dokumen teknis yang nanti saling terintegrasi. Jadi ketika 3D model berubah, otomatis gambar kerja kita juga akan ikut berubah. Jadi akan selalu saling sinkron. Lalu di selanjutnya kita akan membahas tentang integrasi, kolaborasi, dan selalu terhubung. Ini nanti kita berbicara tentang Fusion Team, jadi bagaimana kita berbicara tentang collaboration, apakah sangat memungkinkan atau tidak di Fusion, ini nanti akan kita bahas. Lalu nanti di sesi akhir kita tutup dengan Q&A. Namun jika Bapak dan Ibu ada pertanyaan bisa langsung aja ditanyakan di kolom Q&A ataupun di grup chat kita. Jadi feel free bisa langsung ditanyakan di sana, nanti bisa saya jawab dan juga nanti bisa dibantu oleh rekan-rekan dari panelis. Oke, mungkin kita langsung masuk ke ada beberapa pain point ya. Jadi di furniture, ketika kita berbicara furniture and mebel, jadi ini adalah yang biasanya dilakukan oleh para customer di furniture. Jadi mulai proses konseptual design, lalu kadang juga ketika kita berbicara tentang styling, karena kita yang model-model saat ini sangat-sangat beragam, jadi modelnya tidak hanya itu-itu aja. Nah, di Fusion ini kita juga support untuk styling dan juga surfacing, jadi ketika kita ingin membuat suatu furniture yang cukup menarik, yang bisa dilihat dari sisi mata gitu, yang wow gitu, itu kita sangat-sangat support. Lalu tentang ketika kita berbicara customer evaluation, lalu juga yang paling sangat-sangat penting ini juga marketing dan juga communication. Jadi ketika misal kita ingin menjual suatu barang dan barang ini belum jadi, kita sudah bisa melakukan pemasaran untuk di tahap awal. Jadi kita bisa masuk ke pasar sebelum nanti barang itu
sudah dibuat seperti itu. Lalu juga bisa sampai nanti kita berbicara tentang data and BOM atau Bill of Material. Jadi contohnya nanti di sini nanti akan saya demokan juga bagaimana cara ketika kita membuat suatu assembly, lalu nanti kita masuk ke gambar kerja, yang mana nanti di dalam gambar kerja tersebut kita bisa melakukan manajemen terhadap data-data bill of material ya. Jadi bisa kita masukkan di sana ada part number, lalu juga material, beratnya berapa, seperti itu. Bahkan juga di Fusion kita juga bisa sampai ke tool design dan juga simulation untuk upfront simulation dengan menggunakan Fusion sebagai product simulation dan juga validation-nya, seperti itu. Mungkin sampai ini ada yang ingin ditambahkan oleh rekan-rekan panelis? Setuju Mas Bayu. Ya, selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah bisa bergabung di webinar series kita di sore hari ini. Nah, menyinggung terkait furniture dan mebel di industri ini, kita kan nggak hanya sekedar membangun geometri, ya, apakah itu 2D atau 3D. Nah, ketika kita di furniture, apalagi kan lebih banyak juga berkait dengan interior design. Nah, di mana hal-hal seperti ini kan sangat terlihat sekali ingin kita tonjolkan dari sisi estetik, kemudian stylingnya, misalkan bayangkan kalau misalkan kita desain furniture kita atau produk kita hanya bentuknya kotak, ya kan, hanya sekedar fungsi. Nah, kan nggak mungkin. Nah, di sini kenapa menariknya Fusion 360, kita bisa mengcover dari konsep styling, ya, yang kalau misalkan kita bicara styling kan lebih banyak biasanya kita kalau misalkan geometri itu berkaitan dengan surface, oke, karena berkaitan dengan kontur. Nah, selain surface ya dengan capable untuk desain surfacing, juga kita juga kombinasikan juga untuk parametric modeling untuk prismatic shape. Ya, kenapa kita integrasikan dengan antara surfacing dan di prismatic shape? Karena ketika di modeling furniture misalkan kan biasanya kita tawarkan dengan beberapa varian dimension, ya, misalnya kalau misalkan sisi furniture misalkan kursi atau meja itu kan kita sediakan beberapa varian untuk customer, mereka pilih fitnya ukuran berapa, ya. Nah, di surface untuk styling dan estetiknya, kemudian di prismatic shape-nya kita bisa terapkan parametric base modeling. Nah, juga ketika di furniture produk ini kan nggak melulu, apalagi mebel itu kan nggak melulu materialnya dari kayu, ya kan? Bahkan hampir semua kombinasi material kita bisa temukan di produk furniture dan mebel ini. Misalnya untuk plastik, ya, kemudian frame dari steel profil, apakah aluminium atau dari baja ringan misalnya, itu kan bisa juga kita kombinasikan material di sana. Apalagi kemudian ada glass, kemudian ada fabric, kemudian ada kayu. Nah, apalagi misalkan fabric, kayu itu kan berarti kita butuh biasanya kan contouring ya, surfacing ya. Nah, ini yang sangat kuat kita bisa lakukan di Fusion 360, ya. Kemudian Mas Bayu, lanjutkan. Oke, kita lanjut lagi. Thank you Mas Prian, udah ditambahin. Oke, nah ini kita masuk. Mungkin kalau tadi kita secara garis besar ya, atau ada beberapa pilihan. Lalu di sini kita langsung masuk fokus di tahap bagaimana kita mendevelop untuk produk yang baru seperti itu. Jadi contohnya di tahap pertama kita bisa menggunakan suatu styling atau feature surfacing ya di Fusion itu sebagai proses di tahap awal, yaitu untuk conceptual design. Jadi mungkin jika Bapak dan Ibu itu sudah terbiasa membuat desain dengan pensil dan juga paper kayak gitu, di Fusion kita juga support untuk membuat atau
import gambar tersebut, picture. Jadi misalnya Bapak dan Ibu gitu sudah membuat gambar dengan pensil dan kertas, itu nanti kita tinggal foto, lalu kita masukin ke Fusion. Lalu selanjutnya kita bisa membuat konseptualnya di mana di Fusion, seperti itu. Dan itu nanti bisa sangat-sangat gampang, itu nanti juga akan kita demokan untuk bagaimana cara membuat freeform modeling di Fusion. Lalu selanjutnya ketika sudah cocok dengan dari konseptual design, kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu kita bisa memanage untuk bill of material. Jadi kita bisa tahu nih kira-kira part-part apa aja sih yang akan dipakai pada komponen yang kita buat ini, seperti itu. Lalu ketika sudah masuk ke tahap kita sudah dapat, oh di sini ternyata sudah ada nih di pasaran, seperti itu. Kita bisa masuk ke proses simulation atau validation, seperti itu. Untuk kita mengetahui kira-kira, komponen yang kita buat ini kuat sampai sekian kilogram, atau untuk uji ketika kita duduk dia udah pasti tidak rusak, seperti itu. Lalu kita juga bisa masuk ke proses documentation. Nah, untuk yang menariknya di documentation, di Fusion ini kita bisa menggunakan yaitu dengan gambar kerja atau 2D drawing. Lalu selanjutnya kita juga bisa masuk ke mana? Ke yang namanya animation. Animation ini hampir sama seperti yang namanya presentation. Presentation ini ada feature-nya di Inventor, yang mana kita bisa ketika kita membuat suatu assembly, ini nanti kita bisa melakukan proses pemasangan atau pelepasan untuk melakukan proses assembly dari komponen yang kita buat. Lalu yang tidak kalah menarik juga, kita juga punya yang namanya rendering untuk masuk ke proses sales and marketing, seperti itu. Jadi kita bisa langsung masuk ke pasar meskipun barang tersebut belum jadi, dan sangat-sangat mudah dengan caranya sangat-sangat gampang untuk di Fusion, seperti itu. Oke, nah ini adalah salah satu contoh ketika kita membuat desain dengan freeform modeling. Caranya hampir sama seperti kita bermain lilin. Jadi kita punya suatu bentuk kotak awalnya, lalu nanti kita tinggal cubit tarik seperti itu. Ada beberapa benefit memang yang harus kita highlight. Jadi seperti kita bisa mereduce atau mengurangi design time, seperti itu, karena kita bisa sangat-sangat cepat dan juga sangat-sangat mudah. Lalu kita juga bisa sampai nanti ada beberapa capability yang cukup menarik. Di sini kita memiliki namanya T-spline teknologi. T-spline teknologi ini ada di Fusion, dan ini bisa kita gunakan dengan sangat cepat dan juga sangat-sangat mudah, seperti itu. Jadi kita bisa membuat, mengedit bagian-bagian face yang dapat kita gunakan di model kita. Lalu ini adalah contoh estetik surface. Jadi ini yang saat ini yang sangat-sangat sering banyak orang cari adalah tempat duduk yang minimalis. Itu kalau kita mencari di toko online, di online shop, itu sangat-sangat banyak dan itu sangat-sangat nilai jualnya sangat tinggi. Nah, di Fusion kita juga bisa membuat dengan surfacing modeling dengan parametrik. Jadi tidak hanya sebatas freeform modeling, di Fusion kita juga support untuk yang namanya parametric modeling. Jadi di sini ada beberapa benefit. Jadi yang pertama kita bisa menjembatani ya gitu antara proses konseptual dan juga dengan fungsional di surface-nya. Lalu juga ada beberapa capability. Jadi capability-nya adalah seperti tradisional parametric surfacing. Jadi yang biasanya Bapak dan Ibu sudah melakukan di tradisional surfacing, di sini juga sangat-sangat mudah, tidak perlu khawatir bagaimana caranya, dan juga kita memiliki history base untuk surfacing ini, seperti itu. Oke, nah ini adalah yang namanya direct and mesh modeling. Nah, ini adalah salah satu contoh ketika kita membuat suatu desain. Jadi misal ya, desain kita sudah kita buat dari mana? Dari platform software lain. Di sini ada terlihat contohnya dari CATIA atau dari
IGS atau dari Inventor, IPT atau dari SolidWorks atau dari Siemens NX atau dari STL, itu bisa Bapak Ibu bisa dibuka di Fusion. Dan caranya untuk direct model itu kita tinggal yang namanya pull up aja. Jadi kita tinggal pilih aja face-nya yang mana yang akan kita rubah, kita tinggal pilih face, lalu kita tinggal tarik atau kita ubah untuk misal ukuran diameternya, atau kita ubah untuk fillet dan juga chamfernya, itu juga sangat-sangat mudah di Fusion. Jadi kita memiliki beberapa benefit untuk membuka file dari platform software lain. Ini adalah, mungkin Bapak Ibu sudah mendengar yang namanya AnyCAD. AnyCAD ini adalah feature yang dimana kita bisa membuka file, dan juga ketika file tersebut mengalami perubahan dari software asli, itu otomatis di Inventor ataupun di Fusion itu kita bisa melakukan atau mendapatkan hasil dari perubahan tersebut. Ini adalah salah satu capability yang dimiliki oleh Autodesk. Mungkin saya lebih detailin lagi ke Inventor dan juga Fusion seperti itu. Ya, betul sekali Mas Bayu. Jadi kalau misalkan kita bicaranya terkait furniture atau mebel, ini kan sangat berkaitan dengan bidang arsitektur ya, khususnya di interior design. Begitu Mas Bayu ya. Nah, iya, betul Mas Fian, seperti itu. Kalau misalkan kita bicara interior design, berarti kan kita berhubungan dengan file-file tidak hanya sekedar file CAD manufacturing, misalnya apakah CATIA atau SolidWorks, tapi dengan software-software building, misalnya adalah SketchUp. Nah, SketchUp ini kan paling banyak sekali nih digunakan untuk nge-generate interior design dengan cepat juga ya kan. Nah, untuk di kebutuhan ini kan kita ingin lihat view tampilan, misalkan nanti furniture object ini akan lokasikan sebuah ruangan, tentunya kan kita memerlukan sebuah referensi ya. Nanti tampaknya akan seperti apa sih kalau misalkan kita di real condition-nya. Nah, di sini menariknya tidak hanya sekedar kita bisa open file-file untuk manufacturing, tapi juga hampir semua CAD file di arsitektur dan manufacturing kita bisa open di Fusion 360. Jadi misalkan kita punya reference objek untuk desain ruangan, misalnya kita bisa direct open saja. Kita upload file SketchUp-nya ke Fusion 360, kemudian kita open untuk kita jadikan sebagai referensi di Fusion 360, seperti itu. Betul, jadi seperti itu ya Mas Fian ya. Jadi cukup menarik ketika kita berbicara furniture, itu biasanya banyak dari rekan-rekan peserta webinar itu menggunakan SketchUp untuk buildingnya. Nah, ini kita bisa membuka, kita sudah support untuk di Fusion, itu langsung aja kita bisa membuka dan juga dapat diedit di Fusion seperti itu. Oke, nah kita mungkin langsung masuk ke sesi berikutnya, yaitu tentang photorealistic image. Ini kita berbicara tentang bagaimana kita memvisualisasikan model kita. Jadi kita bisa melakukan render. Yang cukup menarik ketika kita berbicara render di Fusion, ini sangat-sangat mudah dan juga sangat-sangat cepat. Selain itu, Bapak dan Ibu itu bisa menggunakan dua solution. Jadi solution yang pertama, kita bisa menggunakan local renderer. Nah, local render ini kita bisa menggunakan, namun biasanya Bapak Ibu sudah paham lah, untuk render ini biasanya kita harus membutuhkan spek PC yang lumayan tinggi. Nah, selanjutnya solution yang kedua, kita bisa menggunakan yang namanya cloud rendering. Nah, cloud rendering ini yang menarik untuk di Fusion, jadi kita dalam satu waktu kita bisa melakukan beberapa render, tidak hanya satu render aja untuk seperti local render, dan kita bisa melakukannya dengan cloud render. Jadi dalam satu waktu kita bisa beberapa render, dan ini sangat-sangat cepat. Ada beberapa benefit di sini. Mungkin benefit yang paling sering dicari adalah kita bisa membuat penjualan produk ini sebelum kita memanufacturing si desain yang kita buat. Lalu selanjutnya kita memiliki
juga workflow yang sangat-sangat cepat. Jadi kita workflow-nya adalah ketika kita sudah membuat, kita langsung bisa masuk ke proses rendering atau visualization. Ini ada beberapa capability. Jadi capability yang cukup menarik adalah tadi cloud rendering. Jadi untuk cloud rendering kita bisa sangat-sangat mudah dan juga sangat-sangat cepat. Ya, lanjutkan Mas Bayu terkait dengan rendering dan visualisasi. Nah, biasanya kan di sini kita berkaitan dengan appearance, ya. Betul. Nah, appearance ini kan setiap material itu kan beda-beda karakteristiknya. Contohnya untuk kayu. Nah, untuk kayu ini kan misalkan di sini arah serat kayunya, kemudian color tone-nya itu kan spesifik sekali ya. Nah, betul. Di Fusion pun sebenarnya sudah tersedia default appearance untuk beberapa jenis kayu, ya. Juga tentu saja kita bisa custom, ya. Nah, selain kayu juga ada fabric. Nah, fabric ini kan serat-seratnya, kemudian misalkan di situ ada image atau di fabricnya itu kan bisa kita juga jadi create custom appearance di Fusion 360 untuk kita aplikasikan di objek geometri. Nah, kemudian sedikit menambahkan Mas Bayu untuk yang rendering engine-nya. Nah, di Fusion selain cloud juga bisa kita lakukan dengan local renderer. Nah, kalau local renderer berarti kita consider terkait hardware resources di lokal desktop kita, apakah dengan notebook atau dengan PC. Dengan PC tentu saja membutuhkan lumayan high spec nih untuk membuat rendering. Nah, sebaliknya kalau misalkan kita dengan cloud renderer, ya, selain kita tidak perlu hardware resources yang terlalu tinggi, ya, juga menariknya lagi, ketika kita sudah upload skin untuk kita render di cloud, kita masih bisa melanjutkan pekerjaan di Fusion 360. Ya, juga bisa seperti yang dimention Mas Bayu sebelumnya, kita bisa multiple skin rendering. Nah, kalau misalnya di desktop kan hanya per skin ya, kemudian kita bisa freeze rendering selesai, baru kita bisa lakukan pekerjaan lagi di Fusion atau di CAD application tersebut. Nah, di Fusion 360 ini kita ketika sudah kita upload ke cloud environment untuk melakukan rendering, kita bisa melanjutkan pekerjaan yang lain, ya. Di sini tentu saja bisa mengurangi wasting time untuk menunggu rendering jadi ketika rendering sudah selesai di cloud, kita akan dapat notifikasi bahwa renderingnya kita sudah selesai dan siap kita download. Nah, untuk yang di parametric modeling, ya, nah dibandingkan dengan 2D, kalau misalkan kita masih dengan di environment 2D environment ya, katakanlah DWG ya, atau AutoCAD. Nah, biasanya kan kita ketika membuat perubahan itu kan misalkan udah sampai ke udah jauh gitu, misalkan kita kembali ke step awal kan, misalkan kita delete, kemudian kita buat geometri baru untuk merubah modifikasinya, ya. Nah, kalau misalkan di parametric modeling ini, ya, ini kita juga bisa support untuk kita assign parameter terhadap value geometrinya. Nah, dengan kita assign parameter ini, kita bisa membuat varian objek geometri ini, ya, dengan lebih fleksibel. Seperti itu ya Mas Bayu ya? Ya, betul. Mungkin saya boleh izin share screen Mas Brian. Saya mau nunjukin tentang parametric modeling. Siap. Silakan Mas Bayu. Oke, saya share screen. Mungkin bisa di unscreen dulu Mas Brian. Oke, saya stop. Oke, siap. Nah, ini Fusion. Nah, jadi seperti ini Bapak dan juga Ibu. Jadi ketika kita di Fusion, kita hampir sama seperti kita bermain atau mendesain di Inventor, kita bisa memiliki namanya parametric model. Jadi di sini contohnya saya sudah membuat suatu furniture. Ini ada coffee table ya. Nah, di sini saya bisa membuat beberapa parameter. Jadi contohnya seperti tinggi kabinet, lalu juga lebar kabinet, panjang kabinet, bahkan kita bisa
membuat thickness dari si board ini. Lalu selanjutnya di sini kita juga bisa membuat tinggi total. Jadi tinggi total itu ini sampai dari atas sampai bawah, dan juga ukuran diameter untuk footnya atau kakinya seperti itu. Nah, bagaimana jika kita ingin membuat suatu perubahan gitu ya? Kita ingin membuat suatu contohnya tingginya saya ingin merubah gitu ya dari customer. Saya ingin tinggi si kabinet ini 240 ya. Saya tinggal masukin aja untuk expressionnya. Saya tinggal masukin, lalu tinggal enter, otomatis nanti dia akan berubah seperti ini. Lalu bagaimana jika saya ingin membuat panjang kabinetnya? Nah, di sini panjang kabinetnya saat ini adalah 150. Nah, kita bisa menambahkan, contohnya bisa saya tambahkan misal jadi 1250, caranya sama, tinggal enter aja. Otomatis nanti di sini akan terjadi perubahan, dan ini perubahannya adalah sangat mudah seperti itu. Jadi mungkin Bapak dan Ibu mungkin nanti bisa dicoba-coba untuk workshop di hari Jumat. Kita akan mencoba membuat bagaimana parametric design di Fusion 360, dan juga yang saya beberapa kali mention adalah sangat-sangat mudah seperti itu. Lalu mungkin di sini tadi saya sempat menjelaskan atau memberikan info tentang yang namanya render. Nah, di sini adalah untuk proses renderingnya. Nah, di sini ini adalah proses render di Fusion. Lalu juga untuk appearance, ini mungkin yang harus Bapak Ibu perhatikan adalah ketika kita berbicara di Fusion itu memang adalah cloud based. Jadi memang ada beberapa material yang sifatnya atau dia masih ada di server di Autodesk. Jadi kita bisa melakukan download untuk appearance-nya. Nah, jadi kita bisa mengambil aja dari sini. Lalu selanjutnya kita juga bisa melakukan custom seperti itu. Oke, mungkin saya stop share. Nah, ini stop share. Ya, terima kasih Mas Bayu. Nah, kalau tadi adalah untuk parametric based modeling, ya kita bisa reference dari 2D existing geometri yang kita punya di DWG, kemudian kita develop menjadi parametric based modeling di Fusion 360. Nah, kali ini kita akan ke freeform modeling. Nah, untuk freeform modeling ini akan dibantu oleh rekan saya, Mas Kamal. Silakan Mas Kamal untuk ditunjukkan kemampuan Fusion 360 untuk freeform modeling. Oke Mas Tian, mungkin saya share screen ya. Siap, silakan. Saya buka ini sebentar. Ini saya new ya. Nah, mungkin dari Bapak-Bapak sekalian mungkin sebelumnya sudah ada yang pernah tahu freeform ya mungkin, atau ada yang belum. Freeform itu mungkin lebih tepatnya ke styling modeling ya Pak. Jadi styling modeling itu kita bisa bebas. Kayak kita menentukan bentukan dan modifikasi kontur itu kita bisa kita atur. Nah, di Fusion 360 ini kita dipermudah dengan namanya freeform. Nah, freeform ini kita ada di menu desain, di sini nanti ada pilihan form. Nah, di pilihan form ini ada banyak varian, Pak. Jadi untuk base layernya mungkin saya akan beri contoh untuk buat bangku yang mungkin banyak dipakai oleh umumnya ya, mungkin kayak ada bangku dengan kaki atau dengan bangku duduk cuman langsung senderan seperti itu. Nah, di sini yang pertama kita buat kan biasanya kita perlu ada namanya plan gitu ya Pak. Di Fusion ini kita bisa langsung tentuin kita mau vektornya itu seperti apa. Nah, di sini kita tinggal tentuin titiknya, saya tentuin ukurannya. Jadi walaupun freestyling gitu, tapi kita tetap bisa custom bentukan dan ukurannya. Nah, di sini saya masukin ukurannya 500 x 500. Nah, di sini Bapak bisa lihat di sini ada namanya triangle-nya, Pak. Jadi kayak bagannya dia, kayak bentukannya. Nah, di sini bisa Bapak atur manual dengan tarik cubit seperti ini, mau berapa banyak dia nanti permukaan konturnya yang bisa dimodifikasi. Terus di sini juga bisa ditentuin kalau misalkan mau banyak profile atau Bapak mau sedikit profile, di sini bisa diatur. Atau Bapak bisa masukin langsung di
sini. Nah, di sini juga bisa saya atur, di sini saya tambahin jadi ada 5. Nah, di sini kalau misalkan Bapak mau bikin simetri, Bapak tinggal tentuin. Jadi, misalkan saya mau atas bawahnya itu sama, berarti Bapak tinggal dipilih height symmetry atau width symmetry. Jadi, misalkan ada modifikasi di sini, nanti di sini akan ada sama perubahan seperti itu. Nah, mungkin di sini saya pakai mirror length symmetry ya. Nah, di sini saya oke. Nah, jadi kalau misalkan dilihat seperti ini, nih. Nah, yang pertama kita mau lakukan aja tinggal klik edit form. Nah, edit form ini yang pertama di sini kan ada translation, ada buat rotate, ada buat scale. Nah, tapi di sini kita mengandalkan untuk tarik cubitnya, untuk modifikasi model yang kita menggunakan koordinat space. Nah, koordinat space itu seperti apa? Jadi mengandalkan dengan koordinat aktual dari si gambar CAD. Nah, di sini ada selection fiturnya itu seperti apa. Nah, di sini saya pilih all. Nah, di sini Bapak tinggal pilih. Saya misalkan mau bikin sandarannya terlebih dahulu. Saya bikin di sini, di sini. Nah, jadi di sini otomatis jadi berubah kuning karena kanan kiri dia akan sama. Di sini saya tinggal tarik. Sini saya bikin, dia naiknya dari permukaan yang tadi rata, saya bikin jadi 150 tingginya. Nah, dari sini, saya mau modifikasi ini sama ini, saya tinggal edit form lagi, saya tinggal bentukin seperti ini, rada miring seperti ini, saya tinggal oke. Nah, jadi kalau misalkan dilihat dari visual, nanti bangkunya seperti ini. Nah, dari sini, kita misalkan mau modifikasi lagi. Di sini, edit form, saya mau tarik yang sini, sampai saya yang sini. Nah, dari sini saya modifikasi, saya mau bentukan seperti ini. Ada rubahan seperti ini. Nah, jadi bisa dudukannya seperti ini. Nah, kalau misalkan di sini Bapak mau menambahkan ada fitur lagi untuk penyesuaian di radius di sini. Di sini saya tinggal tambahkan. Ada edit form. Nah, di sini bisa misalkan untuk lebih krusial lagi atau buat sandaran bangkunya. Jadi, kita bisa modifikasi custom di sini. Atau Bapak mau lebih cembung atau cekung, di sini radiusnya bisa ditentuin row-nya. Jadi, angkanya ini angka row-nya. Nah, dari sini. Nah, mungkin kalau dari sini kan, kalau untuk bentuk bangku mungkin udah terlihat seperti ini, tapi sini saya mau modifikasi lagi. Sini saya mau naikin. Oke. Saya mau modif yang ini. Agak ke sini. Oke. Nah, jadi kalau misalkan dilihat seperti ini, mungkin dari bentuk standar dari bangkunya, mungkin di sini masih kotak ya, Pak. Gimana kalau misalkan saya mau bikin kakinya itu nanti sesuai dengan model yang saya tentukan. Nah, nanti dari hasil ini sudah berbentuk solid dan juga Bapak bisa menjadikan gambar ini sebagai surface. Nah, dari bentukan sini ini Bapak bisa modifikasi nanti dengan fitur standar gambarnya yang biasa dilakukan. Tidak tampil. Kalau yang lain ada yang tampil nggak? Soalnya Pak Dedi mungkin tidak muncul. Cukup jelas, Mas, di saya, tampilan screen Mas Kamal. Iya. Mungkin Mas Fian bisa bantu dengan ini di Q&A. Pak Dedi Soekardi tidak muncul. Mungkin saya lanjut ya. Nah, di sini dari style modelnya, saya mau bentukan di sini untuk lebih tajam lagi. Misalkan saya mau bikin dia lebih deep ke belakang, misalkan seperti ini. Nah, di sini saya tinggal rotate aja bentukannya. Nah, di sini Bapak juga bisa tarik ini Pak bentukannya seperti ini. Misalkan dia lebih gendut kah atau lebih kurus di sininya. Nah, ini bisa Bapak atur. Nah, terus misalkan di sini juga mau dimodifikasi, jadi simetri dianya.
Oke, terus di sisi sini kita bisa tarik seperti ini. Di sini juga bisa kita tarik seperti ini. Ini kita banyak untuk modeling, Pak. Nah, dari sini, kalau dilihat seperti ininya, mungkin kalau dari ini kan untuk atas sudah dapat ya bentuk gambarannya. Mungkin kalau Bapak mau lebih ada tambahan di sini, misalkan saya mau modifikasi di sini lebih tinggi atau lebih seperti ini bentuk sandaran leher, ini bisa kita atur. Oke, nah lalu dari sini, misalkan saya udah punya bentuk gambaran bentukan atasnya ini seperti ini, mungkin jangan terlalu krusial ya di sininya. Saya form. Ini agak sini, oke. Nah, jadi Bapak juga bisa memodifikasi dengan nilai angka. Jadi dari saat melakukan modify di sini, kita juga bisa tentuin angkanya berapa. Misalkan dia mau maju lebih dikit, atau di sini buat dudukan ininya, saya mau bikin agak turun, ini bisa turunnya misalkan 20 mili berarti sekitar 2 cm, atau 35. Jadi dia lebih ke dalam. Nah, untuk dari sini kan saya udah dapat freeformnya, Pak. Jadi untuk surfacing-nya saya nggak perlu kayak tarik dari kurva, dari titik, itu kan terlalu lama ya. Jadi kita bisa styling untuk modelingnya itu kita untuk lebih mudah ya styling freeformnya. Nah kalau misalkan saya dari sini, saya mau bikin bentukan kakinya, saya nggak mau pakai freeform, Mas. Saya misalkan punya pola sendiri, oke. Misalkan dari sini, saya mau bikin bentukan kakinya seperti ini, saya bikin spline ya. Saya bikin seperti ini. Mungkin agak krusial seperti ini. Oke, saya cancel. Di sini saya bikin seperti ini. Stylenya. Oke. Nah, di sini dari garisnya ini, saya tinggal mirror dia. Saya bikin dulu garis bantunya. Tinggal mirror ini, mirror lainnya. Oke. Sorry, di sini sketchnya. Saya tinggal bikin garis seperti ini, atau bikin arch biar lebih ini. Jadi ini semau bentuknya kita aja ya Pak. Jadi kalau misalkan Bapak mau bentuknya lebih modernisasi seperti atau ada gambaran lebih mudahnya, itu Bapak bisa custom sendiri Pak. Di sini bisa di trim. Di sini kan sudah pertemuan corner ya. Lalu di bawahnya saya tinggal, misalkan saya mau di sini karena untuk nge-trim aja. Tinggal bikin line. Nah, di sini. Tinggal finish sketch. Nah, di sini saya tinggal extrude aja. Di sini saya ganti simetri. Nah, jadi misalkan mau Bapak bentukannya seperti ini, lalu di sampingnya juga Bapak bisa buat lagi, misalkan mau bentuknya di sini sekarang jadinya kotak, itu bisa menyesuaikan dengan model Bapak lah. Jadi kayak saya mau styling di bagian sini, di sini saya tinggal cut aja. Nah, dari sini. Nah, di sini kan mungkin Bapak juga bisa lihat, sebentar ini mungkin sketsa terlalu ini ya. Ini agak saya turunin. Nah, sini saya lebih turunin. Nah, ini sketch. Nah, jadi seperti ini. Nah, dari sini Bapak juga bisa
layaknya 3D model standar pada umumnya. Jadi Bapak juga tetap bisa melakukan stylenya itu, walaupun kadang-kadang kalau kita untuk berbicara surface kan harus berhubungan gitu, semua dari semuanya harus solid dulu, jadi kita harus rapihin untuk style modelnya. Kita biasa menggunakan 3D model, tapi saya perlu styling. Nah, di sini Bapak juga tetap bisa kolaborasiin, Pak. Jadi nggak harus semuanya dari surfacing. Nah, dari sini Bapak juga bisa atur. Ini saya bikin 5. Nah, di sini juga. Jadi banyak fitur dari Fusion ini. Kita untuk gambar bentukan standar ya, itu lebih bisa dipercepat dan lebih dipermudah untuk style bentuknya. Jadi dari hasil gambar kita ini, saya juga bisa udah langsung. Jadi artinya dengan di Fusion 360 ini kita bisa kombinasikan ya Mas Kamal antara surface Jadi modeling kayak dengan basic modeling ya. Iya betul Mas. Surface Jadi, modelingnya tidak menggunakan dengan pad atau dengan seperti tradisional surface ya, tapi kita bisa lakukan dengan freeform yang lebih fleksibel lagi seperti itu ya Mas Kamal ya. Betul, jadi nggak perlu tambahan kurva-kurva sama poin lagi Mas, kan kadang-kadang kita perlu tahu nih G1, G2, G3. Betul. Jadi kita nggak perlu membuat pad sketch-nya ya, apakah itu 2D pad atau 3D sketch-nya ya untuk freeform modeling ini ya. Betul, jadi kayak cuman dari bentukan model bangku kita misalkan mau perlu cepat nih, jadi kita cuman tarik cubit aja. Itu Bapak tadi dengan waktu yang sebelumnya nggak nyampe 10 menit Pak untuk bentuk model seperti ini bangkunya. Ya, nah, padahal kalau misalkan biasanya saya menggunakan pad sketching, yaitu kan biasanya saya tentukan dulu pad surface-nya, pad 3D pad-nya, kemudian kita atur profilnya, radiusnya, garis-garisnya. Ya, kita di 3D sketch aja mungkin bisa setengah jam lebih ya Mas Kamal untuk sketch-nya, belum kira surface-nya ya. Iya, nentuin kurvanya belum, nanti kalau misalkan toleransi di antara surface, dia ada miss, dia pasti surface-nya bolong. Itu yang paling sering di umum rata-rata kebentuk jadinya surface-nya ya. Betul. Oke. Baik, terima kasih Mas Kamal untuk demo live-nya untuk di freeform modeling di di Fusion 360. Oke, kita lanjutkan ya. Ya, terima kasih Mas Kamal. Terima kasih semuanya. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk search. Kembali ke slide. Nah, kali ini kita kalau sebelumnya dari Mas Bayu dan Mas Kamal tadi adalah kita dari scratch, ada scratch ya. Nah, kali ini di sini ada, misalkan kita sudah punya legacy drawing dari DWG misalnya. Nah, di sini kita siapkan floor untuk sebagai media plane-nya. Nah, kemudian di sini kita import DWG AutoCAD ke Fusion 360 untuk kita jadikan sebagai reference untuk nantinya kita bangun menjadi 3D geometry. Nah, misalkan di sini saya scale up ya ke floor-nya ya, saya fit scale ya. Kemudian di sini saya develop misalkan wall ya. Nah, di sini saya kenapa saya bangun wall seperti ini? Saya ingin mendapatkan desain ruangan dengan cepat untuk saya ingin tahu memposisikan nanti desain furniture saya di ruangan ini akan seperti apa sih. Nah, dengan workflow seperti ini kita masih bisa memanfaatkan 2D DWG yang kita punya atau dari inquiry dari customer misalnya ya. Di sini kita bisa buat dengan cepat model geometrinya di Fusion 360 ya. Nah, selain juga dari kita modeling di Fusion 360, kita juga bisa import dari SketchUp file. Ya. Misalnya dari interior designer, mereka sudah punya geometri, tapi membuatnya di SketchUp. Nah, kadang kendalanya di SketchUp itu kan kita nggak bisa, terkadang hanya sekedar untuk visualisasi, ya, untuk mendesain cepat gitu ya. Nah, di sini kita jadikan sebagai referensi di Fusion 360. Ya, apakah itu berupa mesh ya, kemudian selain dari SketchUp, kemudian kita
import yang tadi misalkan dari organic shape, apakah itu dari surfacing atau prismatic parametric modeling, kita bisa kombinasikan, kita placement saja di environment ruangannya sebelumnya sudah kita develop dari 2D DWG. Nah, kemudian kita juga bisa import, ya, selain file CAD, kita juga bisa import berupa mesh object. Nah, misalnya untuk geometri tanaman, untuk artistik yang lain ini kan biasanya kita bisa di web itu kan banyak sekali tersedia untuk mesh geometri untuk aksesoris seperti ini ya. Nah, ini biasanya kan terkadang berupa .stl, yang mana berupa mesh geometri. Nah, di Fusion kita juga bisa kombinasikan di assembly ruangan ini misalnya ya. Nah, kemudian kita apply materialnya dan setup skin ya. Nah, misalkan ini untuk desain sofa misalkan ya. Kemudian kita apply nanti materialnya, appearance-nya untuk fabric misalnya. Nah, kemudian di sini kita setup material dan view. Setelah itu kita render apakah itu di cloud dan di local render. Setelah sebelumnya kita apply lighting skin-nya ya. Nah, di sini kita lakukan di dalam satu interface Fusion 360 Autodesk. Silakan Mas Bayu untuk selanjutnya bisa dilanjutkan. Oke, nah kita kalau tadi kan udah nih Bapak Ibu ya, kita sudah masuk ke proses-proses konseptual sampai kita membuat rendering atau visualization. Lalu selanjutnya kita bagaimana kita melakukan simulation untuk suatu produk performance. Jadi kita bisa melakukan analisis. Ini ada beberapa benefit yang sangat-sangat sering didapatkan ketika kita melakukan simulation pada tahap desain. Jadi yang pertama adalah kita melakukan reduce cost ketika kita melakukan di tahap digital prototyping. Jadi kita nggak perlu membuat physical prototyping, dan ini kan sangat-sangat mengurangi budget atau cost yang kita keluarkan. Lalu juga kita bisa melakukan early detection ya, ketika suatu ada yang kegagalan di tahap awal, kita bisa mendapatkannya di tahap desain. Lalu selanjutnya kita bisa melakukan compare. Jadi misal di desain pertama kita punya dari material A, lalu di kedua kita punya material B, ketiga kita punya material C. Ini kita akan melakukan compare. Jadi kira-kira yang lebih baik untuk masuk ke pasar ini yang dengan material yang mana, seperti itu. Dan juga untuk capability, kita bisa melakukan beberapa capability di Fusion 360 ini, jadi seperti static nonlinear stress, lalu juga model frekuensi, thermal, sampai kita masuk ke buckling dan juga event analysis, seperti itu. Dan ini juga kita bisa melakukan analisis ini adalah dengan cloud solving, jadi kita tidak perlu menggunakan PC yang benar-benar spek tinggi, karena kita tinggal upload aja untuk melakukan analisis, dan ini dalam satu waktu kita bisa melakukan beberapa analisis study, seperti itu. Ya. Untuk lebih detail terkait membahas simulation, kita sebenarnya sudah menyiapkan juga konten theme untuk webinar Fusion 360 khususnya untuk simulation ini. Setelah webinar ini, kita akan lanjutkan dengan webinar terkait simulation untuk industri mebel dan furniture, lanjutan dari webinar kita kali ini. Nah, selanjutnya adalah documentation, 2D drawing, dan animation ya. Nah, tadi kan kita sudah melakukan designing, apakah itu freeform atau parametric based modeling, kemudian kita sudah dapat visualisasi rendernya. Nah, tentu saja kan pasti kita ke tahapan nah, di soft floor kan nggak cukup kan pasti kalau misalkan hanya kita contohkan gambar visualisasi. Nah, tentu saja kita butuhkan adalah soft drawing-nya. Betul Mas Bayu ya? Betul Mas Fian, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita pernah mendengar namanya presentation di Inventor, nah di Fusion ini juga support untuk hal tersebut. Jadi ketika kita
ingin melakukan yang namanya proses pemasangan ya, biasanya kan kalau kita membeli yang namanya barang-barang furniture gitu di toko, dikirimnya kan biasanya belum terpasang. Nah, jika Bapak dan Ibu gitu sudah menggunakan Fusion ini, kita bisa menggunakan feature tersebut. Jadi si customer ini kita nggak perlu bingung untuk bagaimana cara pemasangannya, karena di Fusion ini sudah support untuk melakukan yang namanya technical documentation ini, tidak hanya dengan gambar kerja 2D drawing, tapi kita bisa sampai ke yang namanya si animation ini, seperti itu. Oke, dan juga ini untuk 2D drawingnya di Fusion kita juga bisa ekspor ke DWG, DXF, dan juga PDF, seperti itu. Jadi jika Bapak ingin mengconvert supaya bisa dibuka oleh user AutoCAD, itu sangat-sangat memungkinkan. Bisa kita ekspor ke DWG dan juga DXF, dan ini adalah saling sinkron 3D modelnya. Jadi ketika 3D model yang tadi dibuat di awal itu nanti berubah, otomatis di animation dan juga 2D drawingnya akan ikut terubah juga, seperti itu. Iya. Nah, menarik lagi juga Mas Bayu ya, di 2D documentation ini, kalau misalkan objek yang kita operasikan di software ini adalah berupa assembly, kita bisa secara otomatis populate bill of materialnya, ya, BOQ dari assembly tersebut. Yang mana kalau misalkan kita bekerja dari AutoCAD, kita manual input dengan tabel ya. Nah, dan kalau misalkan manual kan kecenderungannya lah terkadang ada human error ya. Misalkan harusnya kita input kuantitinya 10, kita input 100 misalnya. Betul. Nah, kalau misalkan dengan automatic ini, number quantity yang ada di modeling ya akan terreflect di part list bill of material ini. Dan ini automatic kita bisa populate. Nah, ini contoh animation. Selain untuk kebutuhan technical documentation, ya kita juga bisa publish video animation disassembly dari komponen furniture kita. Oke, seperti itu. Nah, di sini kebetulan saya kemarin menggunakan join dengan dovetail ya, Pian. Jadi kita tanpa menggunakan script dan sebagainya. Jadi kita benar-benar dengan dovetail ini kita bisa melakukan disassembly ataupun dengan assembly. Jadi nanti kita tinggal bisa mengembalikan atau mereverse di proses disassembly ini. Jadi kalau kita ingin melakukan pemasangan ya berarti kita tinggal reverse aja, kita tinggal balikin aja, seperti itu. Ya. Menarik sekali Mas Bayu untuk animation-nya ini. Berarti customer kita kalau misalkan bisa aja kita publish misalkan untuk technical documentation bagaimana mengassembly atau disassembly produk yang kita rilis ke pasaran, bisa misalkan kita upload ke YouTube misalnya, kemudian dengan mudahnya end user kita mengassembly komponen furniture-nya. Iya, betul, seperti itu. Menariknya lagi, kalau sekarang ini kan sudah untuk difabrikasi tidak hanya sekedar kita dengan subtractive manufacturing, yaitu dengan CAM, atau router. Ya. Nah, sekarang ini kan kita sudah 3D printing misalnya ya. Nah, kalau misalkan untuk kayu memang belum support ya, belum ada ya untuk 3D printing untuk material kayu, tapi dengan solusi yang ditaruhkan di Fusion 360 ini kita bisa memungkinkan untuk generative design. Apa itu generative design? Nah, generative design ini Fusion 360 akan memberikan suggestion ke kita geometri model sesuai requirement yang kita input. Apa saja geometri yang kita input, misalnya kekuatan bebannya. Saya ingin kursi ini misalkan mampu untuk menopang rata-rata manusia, misalkan taruhlah 200 kg. Nah, saya ingin menahan beban 200 kg di kursi ini. Nah, kemudian saya ingin manufacturnya dengan cam 5 aksis misalnya. Nah, kemudian constraint-nya saya tentukan misalkan untuk bagian yang terkena beban itu stresnya pada area, misalkan pada area senderan dan area cushion-nya di sini misalnya. Juga kemudian saya fix
constraint, saya ikat misalkan tumpuannya adalah pada kaki-kakinya. Nah, setelah kita input beberapa parameter tersebut, ya, kemudian kita upload ke Cloud Solving untuk Fusion 360 mengenerate opsi geometri yang bisa ditawarkan. Nah, contohnya misalkan di sini ada beberapa varian geometri, ya. Nah, di sini kita nggak perlu membuat freeform atau membuat surfacing atau apa modeling manual, tetapi kita cukup input beberapa shape dasar, misalkan untuk meletakkan poin load-nya di mana, kemudian fix constraint-nya di mana, kemudian biarkan Fusion yang memberikan suggestion geometri ke kita. Nah, inilah menariknya generative design. Ya, jadi parameternya tidak hanya sekedar load, pembebanan dari geometri, tetapi fabrication nanti kita akan pakai metode apa? Apakah CAM 3 aksis, 5 aksis, atau bahkan 3D printing. Tentu saja result geometri sajinya akan berbeda juga. Nah, ini yang saya masuk di sini. Nah, kemudian Fusion 360 ini akan memberikan suggestion beberapa opsi organic shape yang bisa kita gunakan. Nah, ini metodenya adalah dengan 5 aksis CAM untuk membuat furniture ini. Nah, di sini kita tidak melakukan modeling apapun ya untuk membuat geometri seperti ini. Fusion 360 yang memberikan suggestion geometri ini berdasarkan parameter input yang kita masukkan. Nah, ini contohnya kita cukup assign buat geometri awal saja yang sederhana, basic shape, kemudian di Fusion 360 ini memberikan suggestion apakah kita ingin kekuatan atau kombinasi material tetap kuat tetapi juga ringan dari masanya misalnya. Nah, di sini kita bisa dapatkan result geometrinya. Nah, untuk simulation dan geometri ini nanti kita akan bahas di webinar topik kita selanjutnya. Ya. Nah, ini dengan CAM fabrication. Oke. Selanjutnya, terakhir di sesi terakhir yaitu terkait kolaborasi. Nah, karena ini cloud based, ya, artinya apa? Kita bisa mengakses desain data kita dan berkolaborasi dengan stakeholder. Ya, apakah internal departemen atau bahkan dengan third party untuk mendapatkan feedback. Nah, third party atau kolaborator tidak harus terinstall Fusion 360 di device-nya mereka. Mereka yang dibutuhkan adalah internet browser dan internet connection. Kemudian mereka bisa melakukan review, kemudian bisa melakukan feedback, menambahkan feedback ya kepada kita, dan ini adalah real time. Jadi selama kita terhubung dengan internet connection, kita bisa mengakses project data kita dari manapun, kapanpun, apakah device-nya dengan smartphone atau desktop device. Nah, di sini apakah kita connect dengan customer atau supplier atau subkontraktor misalnya, kita bisa terhubung dan berkolaborasi real time di platform cloud services Autodesk. Ya. Ketika kita banyak input, banyak feedback, ya pastikan kita desain kita lebih mature, ya, sesuai dengan requirement yang dibutuhkan. Dan juga misalkan di supplier, misalkan pada desain project ini supplier kita nggak dapat nih suppliernya, ya di supplier nggak ada nih untuk
spek komponen, otomatis kan kita perlu ada perubahan selama tidak berpengaruh ke fungsinya. Nah, di sini kita bisa berkolaborasi. Misalkan ada request modifikasi dari customer. Nah, customer misalkan kita bisa share draft desain misalnya. Nah, kemudian customer memberikan feedback. Nah, mereka ingin membuat tambahan variasi, misalkan materialnya dari material fabric, kemudian warnanya A, B, C, D seperti apa, ya mereka ingin lihat. Dan di sini kita bisa tampilkan dan kemudian secara real time mereka akan dapat notifikasinya bahwa sudah terupdate, ya seperti itu. Nah, kemudian untuk subkontraktor, ya berarti kan ini bisa saja sebagai fabrikator misalnya kita adalah di desain aja. Nah, subkontraktor karena dia mengakses data yang real time, otomatis dia mengakses adalah datanya yang latest update, latest revision, seperti itu. Nah, di sini kita bisa assign kolaborator, kemudian kita berikan permission apakah dia sebagai viewer saja atau bisa mengupload dokumen atau viewer misalnya bisa memberikan feedback dan lain-lain, tergantung permission yang kita bisa assign. Nah, kita sudah sampai di conclusion. Kenapa kita memerlukan Fusion 360? Pertama, tentu saja cloud base. Artinya apa? Kita total connectivity pada platform yang sama. Sangat fleksibel. Apakah kita surface modeling atau parametric prismatic shape. Kemudian untuk learning path-nya di Fusion 360 ini sangat disediakan learning path untuk kita belajar Fusion dari A sampai Z. Yang sudah disediakan di academy.autodesk.com ya, untuk di sana sudah dipublish learning path untuk Fusion 360 ini secara lengkap. Nah, kemudian pengembangan Fusion ini sehingga sekarang terus berkembang, dan ini karena cloud base kita nggak akan direpotkan dengan install uninstall kalau misalkan ada update version dari Fusion 360. Dan kan kalau misalnya saya analogikan seperti kayak aplikasi di smartphone. Jadi kalau misalkan ada update atau enhancement, ya dia akan kalau misalnya kita terhubung internet, dia akan otomatis update. Kemudian feature enhancement atau penambahan feature otomatis terinstall di Fusion 360 kita. Ya, jadi kita selain fleksibel, teknologinya tanpa perlu kita direpotkan install atau uninstall, kita selalu mendapatkan version produk dari Autodesk yang latest update. Nah, kemudian selain fleksibel tools-nya, juga pasti itu saja fleksibel bagaimana kita mendapatkan license untuk Fusion 360 ini. Apakah kita untuk modeling, manufacturing, simulation, atau generative design feature. Karena di Fusion 360 adalah subscription based license. Mas Irul, ada yang ingin disampaikan? Terima kasih Mas Pian, menarik sekali ya pembahasan hari ini terkait Fusion, mulai dari freeform yang tadi sudah ditampilin sama Mas Kamal dan juga kapabilitas lain yang sudah disampaikan sama Mas Bayu dan juga Mas Alfian. Nah, saya mau info terkait promo. Untuk Fusion 360 ini, untuk periode bulan September sampai dengan bulan Oktober, Autodesk mengadakan program limited time promo, yaitu up to 40% untuk pembelian dengan masa subscription 1 dan 3 tahun. Jadi dengan kapabilitas yang tadi sudah disebutkan itu, software Fusion ini bisa Bapak atau Ibu dapatkan dengan harga yang sangat terjangkau. Untuk yang 1 tahun itu mulai dari angka 3 jutaan, untuk yang 3 tahun mulai dari angka 8 jutaan. Nah, jika memang nanti ada pertanyaan lebih lanjut, saya sudah menulis email dan juga nomor telepon di kolom chat, bisa menghubungi kita lagi, atau mungkin nanti Bapak atau Ibu ingin kita coba presentasi atau demokan terkait Fusion 360 ini ke manajemen atau ke tim yang ada di perusahaan, itu bisa.
kontak aja, nanti kita atur jadwal bareng-bareng kapan enaknya kita bisa presentasi di sana. Tapi untuk saat ini mungkin masih via online ya. Dan untuk materi di workshop nanti kita bakalan bedah lebih jauh lagi terkait Fusion 360 ini. Kalau tadi itu banyak terkait overview, nanti di hari Jumat kita bakalan lebih banyak terkait prakteknya. Mungkin juga Bapak sama Ibu ada pertanyaan nih dari tadi, Mas Pian, Mas Bayu, Mas Kamal menyampaikan Fusion 360 ini cloud-based software. Tapi pada kenyataannya Fusion ini juga bisa berjalan secara offline. Benar ya Mas Pian ya? Betul sekali Mas Errol. Dan juga untuk internet yang dibutuhkan juga nggak terlalu besar kok. Ada pengalaman user kami yang menggunakan tethering dari handphone pun juga bisa jalan. Nah, ingin tahu lebih lanjutnya nanti bisa gabung di workshop kita yang akan kita adakan di hari Jumat ya. Dari saya sekian Mas Pian. Ya, terima kasih Mas Errol. Ya, di hari Jumat nanti kita lebih dalam lagi, deep dive lagi terkait Fusion 360 ini untuk kebutuhan industri furniture dan mebel ya. Kita bedah misalnya kita berupa hands-on nanti workshopnya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingin bergabung, kami sarankan untuk install Fusion 360 di desktop, apakah di PC atau di notebook, ya, apakah bisa dengan trial atau misalkan atau sudah punya misalkan PDMC collection di sana sudah included Fusion 360, bisa bergabung hands-on workshop nanti di hari Jumat mulai jam 1 sampai jam 4 sore. Oke, kita di sesi terakhir. Silahkan misalkan Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaan. Kita bisa discuss di sesi ini. Ya, sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya, kami ingin menyampaikan bahwa kita juga punya platform untuk kita bisa selalu terhubung, ya, yaitu Cipta Satria Technology Center di cstc.ciptasatria.com/knowledge-base. Di sana kita publish best practice untuk beberapa portfolio industries atau desk, apakah manufacturing dan arsitektural. Kemudian juga tips and trick pada spesifik software. Kemudian juga sampai misalkan kita ke troubleshoot, apakah itu licensing, penggunaan software atau desk, biasanya kita publish di teknologi center tersebut. Nah, juga jangan lupa untuk selalu terhubung dengan kita di akun media sosial kami di Facebook, Instagram, YouTube, ya. Nah, untuk webinar kali ini kita juga record. Nah, nanti setelahnya kita akan publish di teknologi center kami. Baik, ada pertanyaan dari Ben Halvina, apakah presentasi bisa diakses YouTube atau seperti apa? Ya, untuk webinar kali ini kita rekam Pak, kita recorded. Selanjutnya nanti akan kita publish di Cipta Satria Technology Center di address link ini, yaitu di cstc.ciptasatria.com/knowledge. Di sana juga sudah kita publish recorded webinar dan workshop yang sudah kita jalankan. Nah, kalau misalkan untuk yang workshop nanti kita juga akan share hands-on tutorial untuk di Fusion 360 ini sesuai dengan agenda kita sore hari ini, yaitu dari modeling, apakah freeform dan parametric based model, kemudian rendering, dan technical documentation. Kita akan explore lebih jauh nanti di workshop hari Jumat. Jadi jangan lupa untuk install terlebih dahulu Fusion 360 di desktop
device masing-masing. Nah, setelah ini, di webinar kami selanjutnya, di 30 September, masih terkait Fusion, ya. Kalau di sesi kali ini kita terkait desain, modeling, ya, sampai ke visualisasi, kita akan bahas lebih lanjut terkait fabrikasi dan simulasi. Seperti yang tadi sempat disinggung oleh Mas Bayu, yaitu FEA simulation misalnya, dan CAM, misalkan untuk generative design. Nah, kita akan explore lagi di webinar Fusion selanjutnya. Ada pertanyaan lagi? Atau Mas Irul atau Mas Bayu ingin menambahkan sebelum kita akhiri sesi ini? Dari saya cukup, Mas Pian. Ya. Dari saya cukup juga. Ya. Dari tim teknikal cukup. Terima kasih, Mas Irul. Terima kasih. Halo, Mas Pian, suaranya nggak ada? Oh, oke. Terima kasih banyak semuanya atas kehadirannya hari ini. Kita ketemu lagi di hari Jumat di workshop terkait materi yang hari ini kita sampaikan. Kalau memang belum punya softwarenya, mungkin bisa coba versi trial dulu, supaya nanti di hari Jumat bisa mengikuti step by step yang bakal disampaikan sama tim engineer kami. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.